Seluruh proyek-proyek besar yang ambisius, ini IKN sebagai salah satu contoh saja. Ya, saya sangat terkejut dalam waktu singkat 3 tahun saja semua bangunan yang penting-penting sudah tersedia. Saya tadi apresiasi pada Pak Basuki, Menteri PU, saya sampaikan kepada Presiden juga bahwa ini sulapan nih, 3 tahun ini cepat sekali, ini pembangunan yang luar biasa. Dan pasti kalian masih teringat jelas bagaimana sosok Caimin berdiri di barisan terdepan untuk menolak pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Hari ini menolak, besok-besok mendukung, semua tergantung di mana angin politik bertiup. Karena siklusnya bisa kita lihat, Caimin awalnya menghadiri potong tumpeng di IKN, kemudian mengkritik IKN dan akhirnya mendukung IKN juga. Dan yang lebih lucu lagi kalau kalian lihat di postingan IG-nya Caimin, tepatnya di postingan yang bersama Pak Jokowi, banyak sekali anak abah yang tantrum di sana. Ada yang bilang mari kita unfollow berjamaah. Perdana di IKN, pengibaran sangsaka merah putih untuk pertama kalinya di Ibu Kota Nusantara. Bangga saya sebagai putra bangsa. Kalau bagi kalian kaum munafikun bangga nggak? Anak-anak abah bangga nggak? Yang selalu menghujat pemerintah, memuji pemerintah, tapi kebijakannya dinikmatin. Lancarnya upacara hari ini bagaimana dengan tahun depan, Pak? Apakah ada kemungkinan di sini juga atau gimana, Pak? Tahun depan ditanyakan ke Pak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto. Ya, baik. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Ya, sewaktu debat, Caimin ini bisa dibilang ngolok-ngolok IKN, ya kan, tentang pembangunan, pemindahan kota, ibu kota Jakarta, Indonesia ke IKN, ya kan. Jadi, ketahuan, ya kan, kemarin Caimin ikut, ya, menyambut hari kemerdekaan yang ke-79 yang pertama kali yang diadakan di IKN. Dan di situ Caimin juga mengakui kagum sama pembangunan yang ada di IKN. Seperti apa videonya, langsung saja kita simak ya guys. Seluruh proyek-proyek besar yang ambisius, ini IKN sebagai salah satu contoh ini dulu saja. Ya, saya sangat terkejut dalam waktu singkat 3 tahun saja semua bangunan yang penting-penting sudah tersedia. Saya tadi apresiasi pada Pak Basuki, Menteri PU, saya sampaikan kepada Presiden juga bahwa ini sulapan nih, 3 tahun ini cepat sekali. Waduh, sekarang bangga ya. Dan ini bisa menjadi contoh kita, dan yang paling penting saya lihat tadi adalah kualitas bangunan serta kualitas ornamennya yang tidak murahan. Artinya harga bisa murah tapi kualitasnya terjaga. Waduh, memuji sekarang ya. Pasti kalian masih teringat jelas bagaimana sosok Caimin berdiri di barisan terdepan untuk menolak pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dengan penuh semangat, dia berbicara soal betapa proyek itu hanya akan menghamburkan uang negara dan membawa lebih banyak masalah daripada manfaat, katanya. Seluruh proyek-proyek besar yang ambisius, ini IKN sebagai salah satu contoh saja, itu kalau hanya mengandalkan APBN hampir 500 triliun. Padahal 1% saja dari 400 sekian triliun itu untuk bangun jalan seluruh Kalimantan beres. Saya ingat sekali Gus Muhaimin dulu sempat ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN. Ini gimana, ini nggak konsisten. Dulu dukung, sekarang nggak dukung karena... Tapi tunggu dulu, sekarang tiba-tiba saja Caimin berbalik arah memuji Jokowi setinggi langit atas keberhasilan pembangunan IKN. Kok bisa ya? Ya, saya sangat terkejut dalam waktu singkat 3 tahun saja semua bangunan yang penting-penting sudah tersedia. Saya tadi apresiasi pada Pak Basuki, Menteri PU, saya sampaikan kepada Presiden juga bahwa ini sulapan nih, 3 tahun ini cepat sekali, ini pembangunan yang luar biasa. Dan Caimin adalah sosok nyata dari seorang politisi yang nggak punya pegangan. Hari ini menolak, besok-besok mendukung, semua tergantung di mana angin politik bertiup. Demi jabatan dan kekuasaan, Caimin siap jungkir balik meninggalkan prinsip demi kepentingan pribadi. Kalian udah tahu kan, Caimin terang-terangan hadiri IKN, anak abah makin tantrum. Ini dia. Oke guys, seperti yang kita tahu, Pilpres itu kan kayaknya belum lama ya. Caimin mengatakan bahwasannya lagi enak-enak di Jakarta malah disuruh pindah ke hutan. Kemudian Caimin juga bilang akan membangun 40 kota selevel Jakarta. Tapi kenyataannya beberapa bulan kemudian, Caimin akhirnya menghadiri IKN seperti pada saat upacara 17 Agustus 2024 ini. Bahkan pada saat diwawancarai, Caimin juga kaget katanya, pembangunan IKN begitu cepat. Apakah ini artinya teori mengenai Uchiha Imin itu beneran nyata? Karena siklusnya bisa kita lihat, Caimin awalnya menghadiri potong tumpeng
tumpeng di IKN, kemudian mengkritik IKN dan akhirnya mendukung IKN juga. Dan yang lebih lucu lagi kalau kalian lihat di postingan IG-nya Caimin, tepatnya di postingan yang bersama Pak Jokowi, banyak sekali anak abah yang tantrum di sana. Ada yang bilang mari kita unfollow berjamaah, tapi ya pada faktanya begitulah politik, begitu dinamis. Jadi ya sebenarnya kita sebagai masyarakat jangan terlalu kaku-kaku banget. Dan inilah yang membuat saya susah membenci Caimin karena politiknya itu lucu. Tapi kalau saya boleh menganalisis lebih dalam, kenapa Caimin akhir-akhir ini gabung ke pemerintah? Mungkin ini ada kaitannya dengan konflik internal di PKB. Tapi gimana menurut kalian? Perdana di IKN, pengibaran sangsaka merah putih untuk pertama kalinya di ibu kota Nusantara. Bangga saya sebagai putra bangsa. Kalau bagi kalian kaum munafikun bangga nggak? Anak-anak abah bangga nggak? Yang selalu menghujat pemerintah, membenci pemerintah, tapi kebijakannya dinikmatin. Kecilnya bangga, subsidinya dinikmatin. Malu kan? Keberhasilan IKN? Malu. Ya malu lah, mau ditaruh mana tuh muka? Jangan kan kalian hanya sekedar anak abah. Hei, elit-elit politik yang kemarin menolak-nolak IKN 17 Agustusan pada nangkring no di IKN. Apalagi kalian. Benar. Malu ya? Ya malu lah. Dirgahayu RI ke-79 NKRI harga mati. Mantap. 9 naga ya. 9 naga indah. Siapa namanya Pak? Tawa lepas. Bangunan gak akan ada yang mangkrak. Supaya aman semua. Jadi luar biasa. Kita bangun di Babuy. Kalau berapa bulan atau berapa tahun hotel Nusantara? Kurang dari setahun. Sebenarnya 9 bulan. 9 bulan. Berapa lantai? Wow. 8. Berapa kamar? 200. Wah, bintang berapa? Bintang 5. Wah, tepuk tangan. Kalau saya hari ini lihat harusnya bintang 6. Ini pemegang saham nih kan. Thank you. Hebat orang kaya lain. Jadi bagus sebagai ketua daripada konsorsium. Habis ini kita bangun botanika ya. Botanika. Botanika kan? Botanika. Iya. Salah ngomong. Berapa hektar Pak Aguan? 200 hektar lebih. 200 hektar lebih. Kapan kita mulai bangun Pak? Sekarang lagi jalan. Sudah mulai jalan. Duty free. Di dalam Botanic Garden ada 4 hotel. Wah. 4 hotel lagi. 4 hotel lagi. 7 bintang. 7 bintang. Hotel mulia. Jadi pengalaman semua di sini. Kita bangun 7 bintang. 7 bintang Pak ya. Apa kelebihannya beda 7 bintang sama 5 bintang? Wah. 5 bintang KN ke atas, ya. 7 bintang ke pinggir. Itu ya. Karena mahal. Benar. Luar biasa. Apa-apa gimana Apa-apa? Siap, segera membangun. Kapan peratakan batu? Wah, tergantung tanah aja belum dapat. Waduh, jadi udah siap semua. Terima kasih ya. Kita luar biasa. Jadi besok kita upacaran sini ya. Luar biasa. Ibu pimpin lagi dong, mereka pimpin lagi. Oke. 1. Merdeka! Kan dimanapun sama. Pak, lancarnya upacara hari ini Jokowi ya. bagaimana dengan tahun depan Pak? Apakah ada kemungkinan di sini juga atau gimana Pak? Tahun depan ditanyakan ke Pak Presiden terpilih, ke Pak Prabowo Subianto. Oh iya. Tahun depan ada di tangan Pak Prabowo. Akan di sini lagi. Ya, terima kasih ya. Wah, mantap. Merdeka Jakarta juga atau bagaimana? Apakah di sini saja? Mengingatkan kita lihat nanti, tapi intinya upacara di sini. Terima kasih teman-teman. Terima kasih untuk pembangunan Pak. Harapannya ke depan apa sih Pak? Kalau masyarakat kan berharap udah ada IKN, berarti kan pembangunan akan semakin merata. Kalau dari Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Kalau ke depan silakan ditanyakan ke Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Tapi harapannya gimana Pak? Untuk keberlanjutan pembangunannya harapannya gimana? Ya, negara ini negara besar, Indonesia ini negara besar. Perlu pemerataan di semua wilayah, timur, tengah, barat, semuanya harus mendapatkan kue yang sama.
Sehingga 10 tahun yang lalu saya menyampaikan bukan Jawa sentris, tapi Indonesia sentris. Tidak dari pusat, tetapi membangun dari pinggiran, membangun dari desa, membangun dari wilayah terluar. Itu yang untuk desain ke depan 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, silakan tanyakan ke Pak Prabowo Subianto. Terima kasih teman-teman. Pak Prabowo. Kita harus menghormati keberagaman. Kita harus menghormati kebinekaan. Karena negara ini negara besar, yang sukunya berbeda, rasnya berbeda, agamanya berbeda, adat istiadatnya berbeda. Jadi tidak bisa diseragamkan. Dan perbedaan itu adalah anugerah yang patut kita syukuri. Keberagaman itu adalah sesuatu kekayaan yang harus kita syukuri untuk persatuan, bukan untuk perbedaan. Ya. Akan ada sanksi nggak sih Pak untuk akan ada sanksi nggak sih Pak untuk kalau BPIP-nya? Akan ada sanksi nggak sih Pak? Ya, nanti. Terima kasih Bapak. Dan yang terpenting Pak, boleh foto Pak? Luar biasa Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Yang paling penting, yang paling utama. Yang paling baik pemirsa, itu tadi adalah keterangan pers. Ya, nampaknya Pak Jokowi bertahan untuk apakah berfoto bersama. Lega rasanya ya guys melihat suasana kemeriahan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Ya bisa dibilang ini untuk pertama kali ya kan, sejarah ya. Pertama kali di IKN menyambut hari kemerdekaan ataupun merayakan hari kemerdekaannya. Wah luar biasa. Nah jadi guys ya, kalau tentang Caimin, sebenarnya Caimin ini kita nggak bisa marah ataupun benci sama Caimin karena lucu dia ya kan. Nah jadi Caimin ini ya guys, kemarin-kemarin ikut ya merayakan hari ulang tahun Indonesia yang ke-79 di IKN yang pertama kali. Yang sebenarnya dulu Caimin ini mencemooh ya kan tentang bangunan-bangunan ataupun pemindahan ibu kota. Sekarang malah memuji. Wow luar biasa lah. Aku nggak nyangka 3 tahun sudah sebagus ini ya. Begitulah kurang lebih ya guys. Nah jadi guys, apa tanggapan Anda tentang Caimin? Silahkan berkomentar di bawah. Dan mungkin sekian sampai di sini untuk video kali ini. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.